Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Landasan Pendidikan yang beranggotakan ada Frida Juliantisa, Juan Harli, Tia Agustin, dan saya Santi Rahmawati. Materi yang akan dibahas adalah pengertian pendidikan. Pokok pembahasannya ada pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, dan tujuan pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Juan. Kepada Juan, dipersilahkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Juan Harli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Redja Mudiharjo dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan maha luas. Pengertian pendidikan maha luas maksudnya adalah pendidikan adalah hidup. Sehingga pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Kita pasti melaksanakan kehidupan yang bermasyarakat sehingga memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Namun, hanya pengalaman-pengalaman positif dan konstruktiflah yang dapat disebut pendidikan. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan secara luas terarah pada apa yang ingin dicapai selama hidup atau sama dengan tujuan hidup. Tidak ada individu yang ingin tujuan hidupnya negatif atau hanyalah tujuan hidup yang sempurna secara material, spiritual, sehat lahir dan sehat batin, serta menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Lalu, pengertian yang kedua adalah pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Menurut Redja Mudiharjo, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pengertian pendidikan ini merupakan jalan tengah antara pengertian pendidikan maha luas dengan pendidikan secara sempit. Lalu, pengertian yang ketiga ada pengertian pendidikan secara sempit. Menurut Redja Mudiharjo, pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. Dapat dilihat di sini ada perbandingan pengertian pendidikan dalam arti luas serta dalam pengertian arti sempit. Bisa dilihat di sini ada dari definisinya. Kalau pengertian luas itu adalah pendidikan adalah pengembangan hidup. Namun, apabila pengertian sempit, pendidikan adalah pengajaran formal yang terkontrol dan terstruktur. Jika dilihat dari tujuannya juga, pengertian luas memiliki tujuan melekat dalam tujuan hidup individu, tidak ditentukan dari luar individu. Sedangkan tujuan pendidikan dalam arti sempit terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu, mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat, ditentukan oleh pihak luar individu. Lalu peserta didiknya juga, apabila dalam pengertian luas, pendidikan memiliki peserta didik siapapun. Sedangkan pengertian sempit, peserta didiknya siswa atau mahasiswa saja. Lalu, pengertian luas dari pendidikan memiliki waktu kapanpun sepanjang hayat. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan hanya memiliki waktu tertentu, terjadwal, memiliki batas akhir atau terminal. Lalu, dari tempatnya, apabila dalam arti pengertian luas, pendidikan bisa bertempat dimanapun. Sedangkan dalam pengertian sempit, pendidikan hanya bertempat di lembaga pendidikan formal
dalam berbagai bentuk, bisa bersekolah atau universitas. Lalu, apabila dilihat dari segi pendidiknya, arti luas tidak terbatas pada pendidikan profesional, sedangkan dalam arti sempit, pendidiknya itu adalah pendidik profesional seperti guru, dosen, dan sebagainya. Lalu, dalam bentuk kegiatannya, dalam arti luas, berbagai kegiatan, peristiwa, dan tindakan, baik yang pada awalnya dimaksudkan untuk pendidikan maupun atau tidak. Sedangkan dalam arti sempit, bentuk kegiatan pendidikan itu pengajaran di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol. Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan ada 4. Yang pertama, analisis. Maksudnya, menjabarkan sesuatu hal dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Karena dalam pendidikan ada batas-batas tertentu. Dipandang dari sudut ilmu tertentu, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, deskriptif. Maksudnya, menggambarkan secara terinci tentang unsur-unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Yang ketiga, empiris. Maksudnya, mengungkapkan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pendidikan, dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana, melalui pendirian, dan berdasarkan pikiran yang logis. Yang keempat, mulai dengan suatu asumsi. Maksudnya, suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Dengan kata lain, suatu pendapat dalam suatu disiplin ilmu tertentu dalam pendidikan sudah diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Henderson menyebutkan ada 2 pendekatan dalam pendidikan, yakni pendekatan filsafat atau philosophy of education dan pendekatan ilmiah atau science of education. Menurut Robandi, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Ada beberapa disiplin ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai dewasa, serta masa tua. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi yaitu studi tentang interaksi antara individu dalam kehidupan kemasyarakatan, atau ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga, antropologi. Antropologi yaitu pengetahuan tentang manusia atau studi tentang ras manusia. Makna terpenting kajian antropologi terhadap pendidikan adalah proses pemindahan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau disebut enkulturasi. Yang keempat, politik. Politik dalam sudut pendidikan mengarah pada ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi dalam sudut pandang pendidikan mengarah pada upaya-upaya dalam mencapai kemakmuran manusia. Ekonomi merupakan penopang bagi pendidikan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan ditentukan dengan perhitungan secara ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santi. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Arti kata sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, pendidikan dalam pendekatan sistem ini ialah suatu keseluruhan karya manusia yang berbentuk atas komponen-komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen antara lain jaringan daging, otak, urat syaraf, dan tulang-tulang. Setiap komponen itu mempunyai fungsinya sendiri, dan salah satunya adalah saling berkaitan merupakan suatu kesatuan yang hidup.
Begitu pula dengan pendidikan. Jika ada salah satu fungsi yang tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan menghambat untuk mencapai tujuan. Klasifikasi sistem yang diutarakan oleh William Assad dan Veitch Jr. 1974 mengungkapkan sebagai berikut. Sistem dilihat dari sudut pandang wujudnya terdiri dari A. Sistem fisik merupakan sistem yang ada dengan sendirinya di muka bumi secara fisik seperti sistem tata surya. Yang B. Sistem biologi merupakan sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang C. Sistem sosial merupakan sistem dalam kelompok manusia seperti perkumpulan, keluarga, paguyuban, dan sebagainya. Sistem dipandang dari sudut asal-usulnya terdiri dari A. Sistem alamiah yang merupakan benda dan peristiwa alam baik fisik maupun biologik. Yang C. Sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh manusia. Yang terakhir, sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan. Terdiri dari sistem terbuka merupakan sistem yang selalu menerima dan terpengaruh oleh masukan dari lingkungan sekitar. Yang B. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya. Nah, ini adalah model sistem dilihat dari input, proses, sampai dengan output. Raw input merupakan kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat, dan kepribadian siswa. Kita yakin bahwa setiap siswa pasti memiliki potensi bakat yang terpendam dari dalam dirinya. Untuk mengembangkannya, terdapat faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu berupa kondisi psikologis maupun psikologis anak. Lalu setelah diinput, diproses. Proses pendidikan adalah tindakan nyata yang dilakukan, misalnya mengajar, menilai, dan mengelola input agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Dalam proses terkandung dua unsur, yaitu instrumental dan environmental. Instrumental input ialah masukan yang kehadirannya dan pemanfaatannya diatur untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Contohnya ada sumber daya manusia atau guru sebagai tenaga pendidik, kurikulum, media pengajar, sarana dan prasarana, dana pendidikan, dan yang lainnya. Lalu ada environmental input. Ini berkaitan dengan situasi keamanan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Misalnya seperti yang kita ketahui belakangan ini. Semenjak adanya pandemi dan belajar daring, banyak anak yang merasa tertekan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah lingkungan rumah yang tidak kondusif. Itu menjadi salah satu terhambatnya proses. Tahap terakhir yaitu setelah melalui proses barulah output hasilnya, yaitu orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa, sesuai dengan perkembangan dirinya. Maka, tujuan pendidikan juga suatu proses memanusiakan dirinya sebagai manusia. Kalimat tersebut bermakna hakiki di dalam pendidikan. Keberhasilan di dalam proses pendidikan dipengaruhi beberapa faktor. Hal ini mengingatkan pendidikan ada 3 pilar. Yang pertama, pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan sekolah, dan yang ketiga pendidikan masyarakat. Dalam pembentukan dan tujuan pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan watak, maka faktor keluarga sangat penting dan berpengaruh bagi peserta didik. Nah, coba kita lihat di slide ada 3 komponen keberhasilan pendidikan. Komponen yang pertama yaitu pendidik yang berwibawa. Syarat utama pendidik adalah mampu sebagai sosok tauladan. Konsep dari pendidik yang sekaligus pemimpin, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni
ing ngarsa sung tuluda ing madia mangun kursa tut uri handayani. Jika konsep ini dipenuhi, maka dalam diri pendidik tersebut akan memancarkan aura yang menyebabkan wibawa pada dirinya. Tidak kalah penting juga dalam usaha memperoleh keberhasilan pendidikan, yaitu pendidik yang ikhlas dalam mengajar. Dan sekarang komponen yang kedua, peserta didik berperan aktif. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk berperan aktif. Karena jika peserta didik itu pasif, apatis, masa bodoh, maka mustahil pendidikan akan memperoleh keberhasilan. Sekarang lanjut komponen yang ketiga, yaitu pelaksanaan bebas demokratis. Di sini, peserta didik atau pendidik harus bisa melaksanakan pendidikan harus di dalam kondisi yang bebas demokratis. Apa itu bebas demokratis? Bebas demokratis itu bisa membangun suasana yang gembira, saling memahami. Nah, indikator proses pendidikan ini adalah adanya faktor adalah nilai secara positif. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak menjadi iya, dan buta menjadi melek, dari paham menjadi mahir. Nah, slide selanjutnya, di sini tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 adalah sebagai berikut. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.